Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim mendaftar di pesantren sudah mulai tiba. Banyak pesantren-pesantren, ma'had-ma'had sudah mulai membuka pendaftaran untuk santri baru tahun pelajaran berikutnya. Orang tua pun mulai berkeliling, berkunjung ke pesantren-pesantren, membawa anak-anaknya, mensurvei, menengok, melihat-lihat kiranya mana pesantren yang cocok dan tepat untuk anaknya. Di sini muncul pertanyaan, apa alasan kita? Atau kenapa kita memasukkan anak kita ke pesantren? Dan pada usia berapa pantasnya atau patutnya anak dimasukkan ke dalam pesantren? Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model pendidikan pesantren sebenarnya sudah lama ada di negeri kita. Bahkan sejak zaman dahulu sudah ada. Mungkin lebih dari 1 abad ya, itu sudah ada. Masih di zaman kemerdekaan, di zaman sebelum itu bahkan juga sejarah juga sudah mencatat sekolah-sekolah model pesantren itu sudah ada, di mana ada seorang kiai, seorang buya, seorang ustadz, kemudian murid-murid berdatangan untuk bertalaqi, menuntut ilmu kepadanya, lalu mereka tinggal di sekeliling atau di sekitar rumah gurunya tersebut. Dan dibuat pula asrama-asrama untuk mereka menginap, menetap selama mereka menuntut ilmu. Itu sejarahnya sudah lama sekali. Dan itu menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi anak-anak kita. Ketika orang tua memasukkan anaknya di pesantren, tentu ada alasan-alasannya. Sebagian orang tua memasukkan anaknya di pesantren karena merasa kesulitan untuk mendidik anaknya. Ada yang mengatakan, anak saya susah diatur, Ustaz. Kami sudah tidak bisa lagi mengaturnya. Mudah-mudahan di pesantren dia bisa terdidik dan bisa diatur, bisa paham agama. Bagus. Ada lagi orang tua yang beralasan ia memasukkan anaknya di pesantren karena khawatir dengan pergaulan anak remaja di zaman sekarang, anak muda di zaman sekarang. Apabila dia tidak sekolah di pesantren, tidak mendapatkan pendidikan agama yang maksimal dan intensif, dia khawatir sang anak akan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang melampaui batas di kalangan anak muda dan remaja. Apalagi di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah yang metode tidak seperti pesantren. Anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang sangat minim.
Sehingga orang tua sangat khawatir masa depan anak-anaknya dalam mengarungi kehidupan ini apabila tidak memahami agama. Maka dimasukkanlah ke dalam pesantren. Ada lagi orang tua yang memasukkan anak ke pesantren, saya ingin anak saya menjadi ahli ilmu, menjadi ulama, seperti Ustadz Fulan, seperti Ustadz Fulan. Lalu dimasukkanlah anaknya ke pesantren. Dan banyak lagi sih alasan-alasan. Ada yang sekedar ikut-ikutan. Ada yang orang tuanya sebenarnya setengah-setengah anaknya yang ingin masuk pesantren karena dengar kawannya banyak masuk pesantren, lalu dia minta kepada orang tuanya. Kalau anak saya Ustadz, dia sendiri yang ingin pesantren. Dia yang meminta kepada kami untuk sekolah di pesantren. Macam-macam lah ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa orang tua, ayah ibu, khususnya ayah, memiliki kewajiban, amanah yang Allah berikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini orang-orang yang beriman, pemimpin-pemimpin di rumah tangga, ayah dan ibu, untuk menjaga keluar diri mereka. Yang pertama tentunya menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Tentu menuntut ilmu agama, memahami, mendalaminya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berpegang teguh dengannya, merupakan jalan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini, yaitu dengan mengajarkan mereka agama, menegakkan agama itu di tengah keluarga kita, memerintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini dia. Nah, banyak orang tua memiliki pendidikan agama atau pemahaman agama yang minim. Sehingga mau tidak mau, anak harus belajar. Maka pilihannya tentu ada di pesantren-pesantren. Dan ada juga kalau orang tua yang sanggup untuk menjaga, mendidik anaknya, menjaga dari pergaulan di luar, lalu dia memilih sekolah-sekolah umum, ya itu pilihan orang tuanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sanggupkah dia menjaga anaknya dari pergaulan bebas? Sanggupkah dia menjaga anaknya dari pengaruh-pengaruh buruk teman dan lingkungan? Sanggupkah dia memberikan pendidikan agama yang cukup untuk anaknya, khususnya yang wajib-wajib, yang fardu, seperti memahami akidah yang benar, memahami, mengenal Islam yang benar, khususnya yang wajib seperti sholat dan bersuci dan lain sebagainya, rukun-rukun Islam itu. Bisakah dia mengajarkan atau bisakah anaknya mendapatkan bekal itu di sekolah yang dia pilihkan jika anaknya tidak masuk pesantren? Begitu juga masalah akhlak. Ini sangat penting. Nah, apalagi di zaman sekarang yang fitnah-fitnahnya sangat luar biasa. Kebebasan menggunakan handphone dan juga pergaulan bebas yang sangat berbahaya. Ini tentu harus menjadi perhatian yang besar bagi orang tua. Siap dan sanggupkah dia untuk menjaga anaknya dalam hal itu? Nah, banyak orang tua tentu tidak punya kesiapan dan kesanggupan untuk itu. Karena ayah sibuk bekerja. Ibu juga punya mengasuh, mendidik adik-adik dan anak-anak yang lain yang masih kecil. Sehingga anak pergi pagi, pulang sore sekolah atau siang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan anaknya dengan teman-temannya, apa yang terjadi di luar, ngapain anaknya. Sehingga dia tidak tahu. Sehingga kadang dia baru tahu setelah terjadi permasalahan-permasalahan yang berat pada sang anak. Sehingga orang tua punya pilihan, memilih anaknya masuk pesantren. Ini bagus. Kemudian di usia berapa sang anak ini pasnya atau patutnya atau bagusnya dimasukkan ke pesantren? Masalah ini nisbi atau relatif ya. Tentu tidak sama
satu anak dengan yang lainnya. Orang tua tentu lebih paham dan lebih mengerti tentang kondisi sang anak. Namun budaya kita yang sudah membudaya dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga budaya dan kebiasaan itu juga mencetak atau membentuk pemahaman orang tua dan anak bahwa biasanya masuk pesantren itu setaman SD. Sehingga karena pemahaman ini sudah terbentuk pada anak dan pada orang tua, biasanya anak-anak juga sudah siap untuk masuk pesantren di usia setaman SD. Tetapi itu tidak mutlak. Ada orang tua yang melihat anaknya belum siap sehingga dia memilih memasukkan anaknya setelah tamat SMP. Ada yang memilih memasukkan anaknya setelah tamat SMA. Dan itu tidak jadi masalah, tidak perlu diperdebatkan. Ya, masing-masing orang tua tentu lebih paham dan lebih mengerti bagaimana yang patut dan layak untuk anaknya sendiri. Nah, apa kelebihan dan keistimewaannya anak-anak dimasukkan pesantren di usia taman SD? Dan apa pula kekurangan-kekurangannya? Tentu kita akan berbicara di sini secara adil, ya. Masukkan anak ke pesantren di usia SD, kelebihan-kelebihannya, anak dimasukkan dalam usia yang sudah mendekati baligh. Umur 12 tahun, 13 tahun, bahkan sebagian sudah baligh. Sehingga diharapkan sang anak mendapat pendidikan yang dan bisa siap untuk menghadapi masa baligh, dewasa. Di usia tersebut, dia tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Dia tahu bagaimana kewajiban-kewajiban seseorang yang sudah baligh, cara bersuci yang benar dan segala macam. Karena kalau dia sudah baligh, sudah masa dewasa, taklif atau kewajiban itu sudah ada pada diri dia. Ini diantara kelebihannya. Kemudian kedua, di masa-masa itu anak-anak akalnya, kekuatan, kemampuan berpikir dan menghafal dia masih super, masih bersih. Itu kesempatan dia betul-betul untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal apa yang perlu dihafal dari ilmu-ilmu agama. Dan itu masa-masa yang memudahkan mereka untuk diarahkan. Kemudian juga anak pada usia itu lebih mudah untuk diatur, diarahkan, baik oleh orang tua maupun oleh guru-gurunya. Ya. Nah, sehingga akhirnya dia hidup di lingkungan pesantren yang Islami, yang ditanamkan di sana nilai akidah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai Islam, nilai-nilai akhlak terus-menerus diajarkan untuk berdisiplin dalam menjalankan agama. Adapun kekurangan-kekurangannya diantaranya sang anak masih cengeng, belum siap, masih suka menangis. Ada yang sang anak yang secara psikologis masih lemah mentalnya. Ini kembali kepada individu yang tentu orang tua lebih paham, dan dia orang tua jika ingin memasukkan anaknya juga dan anaknya punya permasalahan pribadi terhadap kesiapan anaknya, orang tua harus berkomunikasi dengan pihak pesantren. Nah, Bapak Ibu semuanya, masa-masa untuk mendaftar di pesantren telah tiba. Saya Abu Zubair Hawari, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir 1, 2, dan 3, menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir juga telah membuka pendaftaran untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023. Pendaftaran diadakan mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 4 Desember. Setelah itu akan diadakan tes. Pendaftaran bisa datang langsung ke Pondok Pesantren untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya. Adapun untuk luar provinsi yang menyulitkan datang karena masa-masa pandemi masih ada ya, maka bisa mendaftar dengan secara online. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, bertakwa, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa pula. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.